Selamat sore, perkenalkan nama saya Lenita, NIM 211080 kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang sistem endokrin atau disebut juga dengan hormon. Karena hasil sekresinya tidak dibuang keluar tubuh, tetapi masuk ke dalam aliran darah. Nah, sedangkan eksotrigen hasil sekresinya dibuang keluar tubuh melalui kelenjar ludah, keringat, urin. Lebih kurang 50 hormon merupakan produk sel dari sistem endokrin. Kelenjar yang dapat menghasilkan hormon: hipofisa pituitari atau hipofisa anterior, medula posterior, seroid, parahidroid, adrenal, korteks dan medula, pankreas, sel alfa, sel beta, sel delta, lambung atau gaster, duodenum, usus halus, intestinum, tenun, ovarium, testis, thymus, pineal. Hipofisis pituitari letaknya di dalam sel tersika dari tulang sphenoid, otak atau hipotalamus, menghasilkan 9 hormon. Ada 2 bagian besar, neurohipofisis dan adenohipofisis. Neurohipofisis ada 2 jenis hormon, yaitu ADH, antidiuretik hormon, oksitosin. Kedua hormon tersebut dihasilkan oleh hipotalamus. ADH berfungsi sebagai pengatur urin yang bisa mempengaruhi keseimbangan cairan. Oksitosin berfungsi merangsang kontraksi uterus dan mengawali partos. Adenohipofisis GH, growth hormone, merangsang pertumbuhan khususnya tulang dan otot. Sementara TSH, thyrosomatotrophic hormone, merangsang atau menghasilkan hormon tiroid. ACTH, adenocorticotropic hormone, merangsang glukokortikoid dan androgen sedikit mineralokortikoid. LH, luteinizing hormone, pada wanita memicu ovulasi dan merangsang produksi estrogen dan progesteron oleh ovarium. Pada pria merangsang produksi testosteron. Prolaktin, jaringan kelenjar mamai, melancarkan laktasi. Kelenjar parathyroid menempel pada kelenjar tiroid sebanyak 2 pasang, sepasang pada bagian atas dan sepasang pada bagian bawah, menghasilkan hormon parathyroid yang berfungsi mengatur kadar kalsium dalam darah. Kalsium dibutuhkan tubuh dalam proses mempercepat pembekuan darah apabila terdapat luka, dalam proses pembentukan dan memperkuat tulang dan gigi. Kelenjar adrenal disebut kelenjar suprarenalis. Bagian konteks mempunyai 3 kelompok besar untuk pembentukan gula bila tubuh kekurangan gula. 2. Keseimbangan cairan. 3. Pembentukan hormon pada wanita, yaitu estrogen dan progesteron, serta pada laki-laki testosteron. Kelenjar pankreas terletak antar gaster dan duodenum. Panjang kira-kira 12,5 cm dan tebal 2,5 cm. Nah, menghasilkan gula bila tubuh kekurangan gula. Lalu insulin menguraikan gula bila berlebihan menjadi glikogen dalam otot. Yang ketiga, membantu sel kekurangan gula dan membantu sel beta bila kelebihan gula. Kemudian membantu dalam proses pencernaan makanan terutama protein. Adapun kelenjar lambung menghasilkan gastrin dan membantu dalam proses gerak peristaltik yang teratur. Kemudian membentuk makanan yang padat menjadi lunak atau dalam bentuk cair. Kelenjar duodenum membantu dalam proses gerak
peristaltik dalam usus halus mulai dari duodenum, jejunum, kemudian ke ileum, ke usus kasar atau besar, intestinum grassum. Adapun kelenjar ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron. Kemudian estrogen berfungsi untuk mematangkan telur, menebalkan dinding rahim untuk persiapan bila ovum ketemu dengan sel sperma. Lalu mengembangkan payudara segera maksimal mulai dari puting dan areola. Kemudian tanda seks sekunder pada wanita menstimuli pertemuan ovum dengan sel sperma pada saluran telur atau oviduk. Progesteron berfungsi mempertahankan ketebalan dengan rahim. Kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron. Setiap 3 tubulus seminiferus dalam testis ketemu akan menghasilkan hormon tersebut. Kemudian meningkatkan hasrat libido pada laki-laki. Dan sebagai tanda seks sekunder pada laki-laki, bersuara berat, tumbuh jakun, bahu melebar, pinggang tetap ramping. Kelenjar pineal fungsi endokrinnya belum jelas. Lalu menghasilkan melatonin, memudahkan tidur pada saat disorientasi tempat dan waktu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.